Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, atas berkat dan rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami supaya apa yang akan kami baca dan kami dengar itu tetap di dalam hati kami dan menjadi lentera penerang di tengah-tengah kegelapan di dunia ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon.
Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Rut pasal yang ketiga, ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Rut pasal ketiga, ayat 8 hingga ayat ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan dapat ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Sampai di situ saja pembacaan firman Tuhan kita pada kali ini. Berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya harap jemaat tetap menjaga kesehatan, tetap semangat melewati hari lepas hari, dan tentunya tetap berusaha bahagia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada perenungan firman Tuhan kali ini kita bertemu kembali dengan kisah Rut. Jemaat tentunya sudah tahu dan mendengar bahwa Rut adalah satu-satunya orang yang hidup bersama Naomi sepeninggal Elimelech dan Mahlon, Kilion, serta Orpa. Lalu Rut adalah anak mantu dari Naomi. Dan yang terakhir adalah Rut bukan berasal dari bangsa Israel, tetapi adalah bangsa Moab. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada pasal dari Rut ini kembali bercerita tentang suatu tradisi di dalam bangsa Israel, yaitu hukum penebusan. Hukum penebusan ini dilakukan oleh bangsa Israel terhadap sanak keluarganya untuk yang pertama adalah memperhatikan derajat keluarga mereka. Lalu yang kedua tentunya adalah untuk memanusiakan manusia. Dalam hal ini, hukum penebusan berlaku untuk Rut dan Naomi kepada orang-orang yang akan menebus mereka, yang akan mengangkat harkat hidup mereka. Tentunya perlu yang jemaat tahu, dan saya akan mengingatkan kembali bahwa Rut
bukan orang Israel. Rut adalah perempuan Moab. Lalu kita bertanya, mengapa hubungan Rut baik-baik saja dengan Naomi? Mungkin ketika kita melihat dalam kehidupan nyata, banyak sekali. Mungkin kita pernah mendengar hubungan antara mama mertua dengan anak mantunya seringkali ada masanya tidak harmonis. Seringkali ada masanya juga dalam keadaan baik-baik saja. Namun hubungan Rut dan Naomi termasuk dalam kategori yang baik-baik saja. Tentunya kita penasaran, apa sih resepnya sampai Rut dan Naomi bisa tetap baik-baik saja. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jawaban dari pertanyaan kita adalah yang pertama, Rut sudah menetapkan hati bahwa dia ingin mengikuti Naomi. Kita bisa lihat dari Rut pasal yang pertama, ayat ke-16 hingga ayat ke-17, dikatakan di sana, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemanakah engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang telah menetapkan hati dengan sungguh-sungguh, ketika seseorang sudah membulatkan tekad untuk mengikuti hal yang dipercayainya, dia sudah siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi ketika dia memilih pilihannya tersebut. Kita juga bisa melihat di cerita-cerita sebelumnya, ketika Rut memungut bertih-bertih gandum di ladang Boas. Kita bisa bayangkan betapa susahnya kehidupan mereka. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya sehingga Rut harus memungut bertih-bertih gandum di ladang Boas. Lalu yang kedua adalah patuh dan segera bertindak. Jika kita memperhatikan pada ayat-ayat sebelumnya, di pasal ketiga, adakah jemaat menemukan suatu hal Rut berbantahan dengan Naomi? Adakah jemaat menemukan suatu hal Rut menyela atau berusaha menghindar dari permintaan Naomi? Namun, Rut melakukan itu dengan penuh tulus hati. Rut tidak pernah berbantah-bantahan dengan Naomi. Ketika diminta untuk mempersiapkan diri, maka dia langsung bergerak. Dia langsung segera tanpa ada berbantah-bantahan, tanpa ada adu mulut dengan Naomi. Hasilnya kita bisa lihat di Rut pasal ketiga ayat 12 hingga ayat ke-13. Dikatakan, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Hasil yang pertama adalah Boas berjanji untuk mengangkat harkat hidup mereka. Boas berjanji untuk menebus Rut dan Naomi. Itu hasil yang pertama. Lalu hasil yang kedua adalah di ayat 15, lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarkannya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu.
Artinya bahwa ada berkat lagi yang diterima oleh Rut ketika dia melakukan permintaan Naomi dengan sungguh-sungguh. Lalu kita bertanya, apakah pesan untuk kita yang hidup di dalam zaman sekarang? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sebagai manusia, kita harus jujur di dalam diri kita bahwa kita mempunyai kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kita mempunyai kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, bahwa kelemahan dan kekurangan tersebut mempengaruhi jalan hidup kita. Misalkan, kita suka menunda-nunda pekerjaan, atau mungkin kita juga suka berdebat ketika harus melakukan sesuatu hal dengan orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan pikiran terbuka untuk mampu melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dibutuhkan pikiran yang jernih dan kerendah hatian agar kita mampu menyelami dan memahami apa hikmah di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Melalui kisah Rut, setiap orang yang membaca diajak untuk melakukan suatu hal dengan sungguh-sungguh demi kebaikan diri. Misalkan, pada zaman sekarang, di era new normal, mungkin ketika kita masuk dalam pasar swalayan atau toserba atau tempat-tempat gedung lainnya, kita melihat di situ ada orang yang akan mengingatkan kita, maaf, cuci tangan terlebih dahulu. Maka kita harus segera mencuci tangan kita. Mungkin ada ketika kita pulang ke rumah, ada orang-orang terdekat kita, keluarga kita mengingatkan, ayo langsung bersih-bersih diri, mandi, ganti pakaian atau hal sebagainya. Janganlah kita tersinggung. Itu semua dilakukan harus dengan segera, semata-mata untuk menjaga kesehatan supaya tetap prima, dan semata-mata untuk kebaikan bersama. Lalu pesan yang kedua adalah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, karena ini bercerita tentang hubungan anak dengan orang tua. Dalam hal ini Rut dengan Naomi, maka pesannya untuk generasi muda adalah, mari mengikuti, mari belajar memahami permintaan dari orang tua, mulai dari hal yang sederhana. Misalkan, tanpa disuruh orang tua, anak-anak membersihkan rumah. Lalu hal lainnya adalah mendengar perkataan orang tua, mendengar nasihat-nasihat yang kehidupan yang diberikan oleh orang tua. Ingat, orang tua sudah pernah muda, tetapi kita belum pernah tua. Mari belajar melihat bahwa hal itu sebagai pembelajaran dalam kehidupan ini, untuk mempersiapkan diri kita dalam kehidupan ini, dalam menatap hari esok, masa depan, di tengah-tengah dunia ini yang sebetulnya tidaklah mudah, melainkan penuh dengan perjuangan. Dan hal ini pun dilakukan tentunya sebagai suatu penghormatan dan penghargaan kepada orang tua kita. Harus diingat, hidup ini seperti naik kereta api atau kapal laut. Semua orang nanti akan bersama-sama menaiki kapal laut tersebut, akan bersama-sama menaiki kereta api tersebut. Tetapi, semua orang juga akan berlabuh, akan berhenti di stasiunnya. Dan mungkin akan kita yang lanjutkan sendiri perjalanan tersebut. Oleh karena itu, mari berikan penghargaan dan penghormatan kepada
orang-orang yang dikasihi kita, termasuk dalam hal ini adalah orang tua kita. Mari belajar untuk segera melakukan sesuatu hal tanpa menunda-nunda. Kita bisa melihat dan mencontoh Ruth. Ketika dia belajar untuk melakukan suatu hal dengan segera, tanpa menunda-nunda, dengan sungguh-sungguh, dan sebagai bentuk penghargaan kepada Naomi, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan dia termasuk orang di dalam silsilah juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, yang adalah terang dan keselamatan di tengah-tengah dunia. Mau menjadi orang yang membawa berkat bagi banyak orang, mau hidup kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, jangan tunda-tunda suatu hal. Lakukanlah segera, terutama ketika itu untuk kebaikan diri kita, dan terutama untuk menghargai dan menghormati orang yang kita kasihi, orang tua kita. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami sebagai pengikut-pengikut-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini tetap berusaha yang terbaik untuk melakukan dengan segera suatu hal demi kebaikan kami, demi untuk menghormati dan menghargai orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang ada bersama-sama dengan kami, sanak-sanak saudara kami Tuhan, yang selalu bersama dan mendukung kami Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberi kesan kekuatan, hati sukacita dan damai sejahtera. Begitu pula dengan keluarga inti kami Tuhan, anak istri kami Tuhan, cucu dan keluarga-keluarga kami yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga kehidupan kami semua Tuhan, memberi kesan kekuatan dan mencukupkan kebutuhan yang kami perlukan, terutama menolong kami untuk tetap bahagia melewati hari lepas hari Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di seluruh dunia, terutama di Indonesia Tuhan, baik yang di perkotaan maupun yang ada di pedesaan Tuhan, terutama untuk
GPIB Tuhan, terlebih khusus Jemaat Immanuel WR Supratman. Mari Tuhan memberkati para presbiter Tuhan, beserta dengan keluarga mereka. Tuhan memberkati Pendeta Yance Tonapa beserta dengan keluarga. Tuhan memberkati Pendeta David Dewu beserta keluarga. Tuhan memberkati Pendeta Yusuf Masih beserta keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Tuhan juga memberkati kehidupan para penatua dan diaken beserta dengan keluarga mereka. Kiranya tangan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka. Tuhan juga memberkati unit-unit misioner, para pianis, pemain organ, prokantor, pegawai gereja, penjaga malam, hoster, multimedia, hingga pribadi lepas pribadi Jemaat Immanuel WR Supratman. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka dan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan mereka untuk menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik yang sedang dalam kondisi lemah tubuh Tuhan, baik yang dalam kondisi stres karena pergumulan-pergumulan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupannya, dan keadaan-keadaan lain Tuhan yang mampu membuat setiap orang menjerit dan meminta pertolongan. Kiranya tangan kasih Tuhan juga beserta dengan mereka, memberi kelegaan untuk mereka semua Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa negara kami Tuhan, memberkati pemerintah kami, baik yang di pusat maupun di daerah. Kiranya tangan kasih Tuhan beserta dengan mereka, memberi hikmat dan kebijaksanaan sesuai dengan cinta kasih Tuhan. Dan tentunya mereka bisa membuat keputusan-keputusan yang bijak untuk kebaikan bersama Tuhan. Tuhan juga memberkati para pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19 Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka, memberi kesan kekuatan, hati sukacita dan damai sejahtera, terutama para medis Tuhan, sehingga mereka bisa tetap semangat, mereka tetap sehat untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan juga memberkati Tuhan jemaat-jemaat yang berulang tahun selama 1 minggu ini Tuhan, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan juga memberkati pernikahan mereka, memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi ini Tuhan, sehingga mereka tetap memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan pun juga selalu menghadapkan kasih-Nya dan selalu merengkuh mereka untuk melewati hari lepas hari di dalam terang cinta kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian Mazmur pasal 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu dan untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu, serta terimalah berkat dari Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.